Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW dan transformasi bangsa Arab. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat sekilas bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Jazirah Arab adalah wilayah yang terpecah belah dengan berbagai suku yang saling bersaing, sistem kepercayaan yang beragam, serta praktik-praktik sosial yang seringkali membawa kepada konflik dan perpecahan. Namun, semua itu mulai berubah dengan kelahiran seorang nabi yang mulia, Muhammad bin Abdullah, yang kita kenal sebagai Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai pemimpin dan pembawa perubahan. Dalam presentasi ini, kami akan mengupas bagaimana wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW tidak hanya membawa ajaran spiritual, tetapi juga mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Arab. Dari masyarakat yang terpecah, Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya persatuan dan saling menghormati. Kami berharap melalui presentasi ini, kita semua dapat lebih memahami peran penting Nabi Muhammad dalam transformasi masyarakat Arab dan dampaknya yang berkekalan hingga hari ini. Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengeksplorasi tema yang menarik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi Nabi Muhammad SAW dan transformasi bangsa Arab dengan Bapak dosen pengampu kelas D mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Yifa Alha Putra MPDI. Perkenalkan, nama saya Roy Funida. Saya Ahmad Al-Fahadin. Saya Muhammad Hamid. Saya Anindita Aulia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan kedatangan Islam dan pembawanya Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab sungguh merupakan suatu reformasi besar. Dalam suatu masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, Islam dengan Al-Quran sebagai sumber utamanya mampu merubahnya dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan komunitas yang mengabaikan atau mengingkari fitrah manusia. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad. Bangsa Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban sendiri di kawasan antara kedua imperium, Byzantium dari Asia Kecil dan Imperium Sasan dari Persia, dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai dua faktor utama. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam merubah cara masyarakat itu dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Keberhasilan Islam di tengah masyarakat yang demikian liar tentu saja membuat dunia tercengang. Penguasa Arab. Berikut beberapa penguasa Arab sebelum munculnya Bani Umayyah dan Abbasiyah. Al-Arab Al-Ubaidah. Pada periode ini terdapat kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh kaum yang sekarang telah punah, seperti kaum Ad, Samud, dan Amalika. Kode Al-Arab Al-Aribah. Orang Katania mendirikan sebuah kerajaan seperti Ma'in, Sabah, Kitban, Kadramaut, dan Himayariyah.
Kode Al-Arab Al-Mustarabah. Kode ini Mekah dan Ka'bah dikelola oleh suku Jurhum setelah Nabi Ismail. Pengertian peradaban. Harun Nasution mengatakan bahwa peradaban merupakan kumpulan-kumpulan dari kebudayaan. Beliau mencontohkan bahwa peradaban Indonesia merupakan kumpulan dari kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti kebudayaan Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Bali, dan yang lainnya. Bangsa Arab. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sem, putra tertua Nabi Nuh. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia, Al-Janub Al-Gharbi min Asia, atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan stepa pada menumpuk luas di gurun pasir. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dan dikenali oleh sejarah bangsa Arab sebelum dan sesudah kedatangan Nabi Muhammad. Periode Jahiliyah. Periode pra-Islam di Mekah disebut sebagai periode Jahiliyah yang berada di Ahmad dan Jahiliyah. Peradaban bangsa Arab pra-Islam dengan politik berdasarkan pada sumber hidup dan sumber ekonomi utama adalah perdagangan dan kehadiran Nabi Muhammad, kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Islam membangkitkan bangsa Arab. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa bangsa Arab yang semula terbelakang menjadi bangsa yang maju. Al-Quran sebagai dasar negara. Nabi Muhammad menyatukan Jazirah Arab menjadi satu negara di bawah pemerintahan Islam dengan Al-Quran yang menjadi dasar negaranya. Dan terakhir nilai budaya Arab pra-Islam. Sebagian dari nilai budaya Arab pra-Islam untuk beberapa hal dilihat dan diputuskan oleh masyarakat Muhammad dalam tatanan moral Islam. Sejarah transformasi bangsa Arab pasca Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada beberapa perubahan sosial di kalangan masyarakat Arab. Di antaranya adanya pertentangan terhadap ajaran Nabi Muhammad tentang kesetaraan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya Nasabiyah di kalangan masyarakat Arab yang masih mengutamakan kebanggaan terhadap keturunan. Yang kedua, beberapa orang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad untuk mendapatkan prestasi sosial yang tinggi. Ketiga, kafir Quraisy memboikot keluarga Bani Hashim selama 3 tahun. Boikot ini meliputi tidak melakukan hubungan perkawinan, jual beli, membunuh, dan mengantarkan pembunuh. Baik, kesimpulan dari Nabi Muhammad SAW dan transformasi bangsa Arab, yaitu peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode Jahiliyah, kedatangan Islam dan pembawanya. Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab sungguh merupakan suatu reformasi besar dalam suatu masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Islam dengan Al-Quran sebagai sumber utamanya mampu merubahnya dalam waktu yang relatif singkat.
Baik. Baik, presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.